menceritakan soal kebijakan di dalam penanganan revitalisasi bahasa. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa sebelum sampai pada revitalisasi, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam penanganan masalah kebahasaan di Indonesia itu ada proses yang namanya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa. Nanti dalam pelindungan bahasa itulah yang kita lakukan kegiatan revitalisasi. Nah, mungkin pertama menunggu tayangannya, saya ingin menyampaikan soal pengembangan bahasa. Pertanyaan yang bisa kita ajukan, mengapa bahasa itu perlu dikembangkan? Nah, kira-kira mengapa bahasa perlu dikembangkan? Ya Mas? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tadi itu jawaban untuk revitalisasi. Mengapa kita perlu revitalisasi? Nah, itu salah satunya adalah untuk melestarikan bahasa Jawa kita. Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu diajukan, itu jawabannya tidak lain karena bahasa itu tadi yang kedua merupakan sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi, bahasa harus selalu dapat mengikuti perkembangan masyarakat penuturnya. Nah, sekarang ini masyarakat penutur bahasa kita, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, itu kan selalu berkembang. Selalu berkembang. Ada konsep-konsep baru yang kita kenal dari dunia luar, yang tidak ada di dalam bahasa kita. Karena itu mau tidak mau kita harus mencari-cari bahasa kita untuk menggantikan atau sebagai padanan konsep yang kita terima dari luar. Dalam bidang teknologi informasi misalnya, kita mengenal internet. Atau sebelum kita kenal internet, kita mengenal komputer. Dulu zaman saya kuliah itu belum ada yang namanya komputer. Kalau mengerjakan tugas-tugas masing-masing pakai mesin ketik. Ya. Karena itu di dalam kamus bahasa Indonesia itu belum ada kata komputer. Nah, ketika kita mengenal komputer, kita mengenal teknologi itu, kita punya, tentu kita juga harus mengomunikasikan itu. Karena di dalam bahasa yang mengeluarkan teknologi itu menyebutnya komputer, ya. Kita cari-cari bahasa kita tidak ada. Maka kemudian kata asing itu kita serap ke dalam bahasa kita. Kita tulis komputer, ya. Disesuaikan ejaannya yang C dan K, ya. U yang bunyinya di sana U jadi U, jadi komputer bukan komputer. Nah, kan itu kemudian masuk di dalam bahasa kita satu kata komputer. Nah, sekarang setelah kita mengenal internet, kita juga perlu kata untuk mengomunikasikan itu. Kita tidak punya kata internet. Nah, karena itu kemudian kata itu kita serap ke dalam bahasa kita. Kebetulan tulisan dan ucapannya juga tidak jauh berbeda dengan bahasa kita. Orang kita tidak perlu susah-susah mencari padanannya. Kita serap saja menjadi internet. Nah, dengan begitu tambah kata komputer, tambah kata internet. Kemudian ketika kita menggunakan internet, ada hal-hal menarik di dalam internet yang dapat kita miliki. Bahasa asing memperkenalkan kata download, ya, kata download. Kata itu sudah sangat memasyarakat sehingga dikenal banyak orang. Baru bahasa Indonesianya ditemukan, yaitu unduh. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah kata itu sekarang sudah mulai banyak dikenal orang. Karena ada beberapa kata bahasa asing yang sudah begitu memasyarakat di luar, baru dicarikan bahasa Indonesia sehingga padanannya dalam bahasa Indonesia kurang. Nah, seperti kata download itu kan sudah sangat memasyarakat, ya. Bahkan sampai-sampai ada orang unduh mantu saja kartu undangannya ditulis download wedding. Jadi anggapannya kalau sebelumnya itu pre-wedding, lalu pernikahannya wedding, lalu unduh mantunya download wedding. Jadi kata download sudah begitu dikenal masyarakat. Tapi syukur alhamdulillah sekarang orang sudah mengenal kata unduh, ya. Sudah kenal semua, ya, unduh. Ya. Nah, ketika kita memasukkan file kita ke dalam internet, bahasa asing menggunakan kata upload, kita menggunakan kata unggah. Ya.
Nah, ada yang suka memfoto diri sendiri namanya apa? Nah, bahasa asing mengenalkan kata selfie. Kita punya kata swafoto. Nah, itu beberapa kata yang memberikan bukti bahwa itu bagian dari upaya pengembangan bahasa. Jadi bahasa kita salah satu upaya pengembangannya adalah dengan menambah kosakata baru. Nah, itu bagian dari upaya. Lalu bagaimana dengan bahasa Jawa? Bahasa Jawa juga harus begitu. Nah, bahasa Jawa ini beruntung karena bahasa Jawa itu bahasa pendukung bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia sudah punya katanya, bahasa Jawa belum, ya tinggal pakai saja dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Kita ngomong pakai bahasa Jawa, ngomongkan internet, ya tetap aja kita gunakan internet. Internet itu bisa tiga kan? Nah, misalnya gitu. Jadi tetap internet. Nah, gitu. Jadi itu juga bagian dari pengayaan kosakata kita. Nah, pengembangan bahasa di samping berupa pengayaan kosakata, itu juga berupa pembaguan sistem kaidah. Jadi sistem kaidah kita itu dibagukan. Nah, sistem kaidah bahasa kita itu semuanya sudah mantap. Yang belum mantap itu orangnya. Orang yang menggunakan bahasa kita itu yang belum mantap. Buktinya apa? Misalnya nih teman-teman yang masih ingat pada waktu di sekolah ya, huruf awal KPTS kalau dalam bahasa Indonesia itu kan luluh itu. Tetapi orang masih ada yang menggunakan kata mentaati, ada yang menaati, ya. Ada yang mensukseskan, ada yang menyukseskan. Padahal mentaati dan taat kan mestinya luluh ya. Tutup, menutup, tulis, menulis. Jadi taat mestinya menaati. Gitu. Tapi masyarakat tidak memperhatikan itu. Artinya dari sisi sistem kaidahnya itu sebenarnya sudah mantap. Yang belum mantap itu orang yang menggunakan kaidahnya. Nah, gitu. Nah, itu pengembangan bahasa itu di satu sisi adalah untuk memperkaya kosakata bahasa kita, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Kemudian di sisi lain itu digunakan untuk memantapkan sistem kaidah bahasa kita. Itu upaya pengembangan bahasa. Kemudian pengembangan sastra itu terutama dilakukan terhadap karya sastra yang unggul. Nah, mengapa karya sastra yang unggul yang dikembangkan? Karena kita berharap karya sastra kita yang unggul itu dapat menjadi bagian dari karya sastra dunia, baik sastra Indonesia maupun karya sastra daerah. Nah, kalau karya sastra yang tidak unggul, yang populer, yang karya-karya ya karya-karya yang katakanlah mutunya itu kurang baik, itu sebenarnya tidak perlu dikembangkan. Walaupun tidak dikembangkan, itu juga berkembang dengan sendirinya. Sama seperti bahasa Indonesia ya. Bahasa gaul, bahasa pergaulan sehari-hari itu kan tidak pernah dikembangkan. Garis kebijakan di dalam penanganan bahasa tidak pernah mengembangkan bahasa gaul seperti itu. Tapi bahasa gaul itu berkembang dengan sendirinya. Nah, gitu. Jadi sastra juga seperti itu. Sastra yang tidak unggul itu juga berkembang dengan sendirinya. Karena itu yang dikembangkan itu adalah sastra yang unggul. Nah, itu upaya pengembangan sastra. Nah, dalam bidang sastra bahasa Jawa itu sangat unggul ya, di dalam melahirkan karya-karya sastra. Bahkan banyak karya sastra adiluhung yang sebelum kita Bapak Ibu lahir itu sudah ada karya sastra yang dikenal dunia. Karena itu bahasa Jawa itu merupakan bahasa yang memang sudah mempunyai tradisi bersastra yang sangat lama. Beberapa serat yang diceritakan Pak Joko tadi itu kan serat-serat yang sudah sangat lama, zaman para pujangga, zaman kerajaan, zaman dulu itu. Bahkan sebelum jadi pada sekitar tahun 1100 Masehi itu sudah ada karya sastra berbahasa Jawa yang karya-karya sastra yang zamannya Joyoboyo itu kan pada tahun-tahun itu. Nah, kesini-sini itu makin banyak lagi. Jadi bahasa Jawa itu sebenarnya, jadi Bapak Ibu mempunyai bahasa Jawa itu harus bangga itu. Bahasa Jawa itu mempunyai tradisi sastra yang sangat unggul dari awal perkembangannya. Nah, jadi kalau pengembangan
bahasa itu dilakukan terhadap bahasanya itu sendiri, pengembangan sastra juga terhadap sastranya. Nah, lalu bagaimana kalau pembinaan? Nah, pembinaan itu dilakukan pada orangnya, pada masyarakatnya, pada penggunanya. Nah, pembinaan bahasa, mengapa bahasa perlu dibina? Untuk bahasa Indonesia, bahasa itu perlu dibina karena sudah ada sebagian dari pengguna bahasa Indonesia itu yang kecintaannya pada bahasa Indonesia itu mulai luntur. Nah, mengapa luntur? Karena sudah banyak yang menulis menggunakan bahasa asing. Masih syukur kalau semuanya bahasa asing, kadang-kadang judulnya itu bahasa asing, isinya bahasa Indonesia. Ada yang bikin puisi juga judulnya bahasa Indonesia, isinya judulnya bahasa asing, isinya bahasa Indonesia. Nah, itu ada yang seperti itu. Bikin warungnya untuk orang Indonesia tapi pakai bahasa asing. Nah, itu kan banyak begitu ya. Nah, yang agak mengherankan itu nama-nama perumahan yang besar-besar, nama-nama pusat-pusat perbelanjaan yang besar-besar itu ditulis menggunakan bahasa asing. Tapi giliran perumahan yang kecil-kecil yang tipe 21, warung-warung lontong ditulis pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kan sepertinya ngenyek bahasa Indonesia. Dikiranya bahasa Indonesia hanya cocok untuk hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Nah, bahasa Jawa bagaimana? Bahasa Jawa juga begitu. Ada kelunturan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Jawa. Ada sebagian generasi muda Jawa yang kalau ngomong pakai bahasa Jawa merasa deso, merasa tidak generasi milenial, sehingga bahasa Jawa ditinggalkan. Kan ada yang seperti itu. Ya. Nulis pakai bahasa Jawa dianggap tidak keren. Nah, itu ada sebagian orang-orang yang seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita menyadari bahasa Jawa itu justru bahasa yang paling lengkap, yang paling komplit. Bahasa Inggris saja kalah. Bahasa Inggris kalah. Coba bahasa Inggris disuruh menceritakan kelapa mulai dari bluluk sampai dengan apa itu tidak akan punya kosakatanya. Kita kan ada bluluk, cengkir, tegan, kelompok, ya, serigala. Bahasa Inggris nggak punya itu, bahasa kita sangat lengkap. Gitu. Jadi bahasa kita itu artinya penutur bahasa Indonesia maupun penutur bahasa Jawa itu kecintaannya perlu ditingkatkan lagi supaya ke depan itu dengan bangga mau menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Nah, begitu juga sastranya. Mengapa masyarakat perlu diberi pembinaan sastra? Nah, supaya masyarakat itu mencintai sastra, supaya masyarakat itu mempunyai apresiasi terhadap sastra. Mengapa sastra perlu diapresiasi? Karena di dalam sastra terdapat nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan untuk membangun kehidupan masa depan kita. Dalam sastra banyak nilai-nilai yang dapat kita anut. Nilai-nilai misalnya rasa kemanusiaan, rasa kecintaan, sayang pada sesama manusia, itu kan bisa digali dari karya sastra. Karena itu kecintaan terhadap karya sastra itu juga perlu ditanamkan kepada masyarakat. Pernah satu kali dari beberapa daerah yang dulu pernah saya kunjungi itu, ada satu daerah itu yang kelihatannya tradisi bersastranya sangat rendah, sehingga ketika ada orang pementasan baca puisi di panggung dalam satu perayaan, itu dianggap penghinaan. Saya pernah datang ke satu tempat namanya Pangkam itu, di Pulau Bangka itu orang baca puisi itu dianggap seperti itu. Karena apa? Karena di sana apresiasi masyarakat terhadap sastra itu belum tinggi. Tapi kita di Jawa kan sudah biasa, ya, sudah biasa seperti itu. Cuma yang perlu kita tanamkan kembali, yang perlu kita perbanyak itu generasi muda supaya juga kembali mencintai bahasa dan sastra kita. Nah, kemudian yang ketiga soal pelindungan bahasa. Sebenarnya dengan upaya pengembangan dan pembinaan saja, itu mestinya bahasa itu sudah secara otomatis terlindungi. Karena kalau bahasa terus dikembangkan, kemudian kaidahnya terus dimantapkan, otomatis bahasa itu akan tetap lestari.
Kalau kecintaan masyarakat terus dibina, kecintaan masyarakat terhadap bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu terus ditingkatkan, ya, itu juga akan menyebabkan bahasa itu tetap lestari. Nah, untuk bahasa-bahasa yang statusnya aman itu memang bisa seperti itu, ya. Tetapi untuk bahasa-bahasa yang terancam punah, ya, itu tetap perlu upaya namanya pelindungan bahasa.